Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fahroji dengan NPM 2021 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pengoptimalisasi pemilihan supplier pada Baking Daily Store. Untuk yang pertama ini ada halaman login. Jadi sebelum memasuki menu utama kita harus login dulu dengan username dan password secara defaultnya itu adalah admin. Di sini saya akan mencoba untuk loginnya terlebih dahulu. Di sini apabila login sukses akan muncul pop-up pesan login sukses. Jika dia gagal, dia akan muncul pesan error dan balik lagi ke login. Dan di sini adalah halaman utama pada aplikasi ini. Di sini ada master data, yaitu data produk, data supplier, data bobot, data kriteria, data penilaian, data admin, dan logout untuk keluar dari aplikasi. Di sini saya akan ke data produk untuk mengelola data produk. Di dalam halaman data produk ini terdapat kolom ID produk, nama produk, dan jenis produk. Serta di sebelah kanannya itu ada kolom pencarian untuk mencari data produk dan ada tabel untuk menampung data produk, serta ada tombol simpan, edit, batal, dan hapus. Sini saya akan mendemokan atau mencontohkan penginputan data produk. Ketika diklik button simpan, akan muncul pesan data berhasil disimpan. Dan data akan masuk ke dalam tabel di sini. Ketika kita ingin mengedit atau mengganti produk, kita pertama klik nama produk yang ada di dalam tabel, lalu menggantinya, lalu klik edit, dan muncul pesan data produk berhasil diedit. Di sini ada button batal, itu untuk membatalkan atau mengkosongkan inputan yang ada di sini, dan button hapus untuk menghapus data produk. Caranya itu untuk menghapus, klik data produk yang kita ingin hapus, lalu klik button hapus. Di sini ada muncul pesan apakah yakin ingin menghapus produk ini. Kita klik yes dan data berhasil dihapus. Dan di sini juga ada button refresh untuk merefresh data yang ada di dalam tabel dan button cetak laporan untuk mencetak laporannya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mengelola data supplier. Di halaman data supplier ini ada ID supplier dan nama supplier, serta ada tombol simpan untuk menyimpan data supplier, edit untuk mengedit data supplier, batal untuk mengkosongkan field inputan, dan tombol hapus untuk menghapus data supplier. Serta di sebelah kanannya itu ada kolom pencarian untuk mencari data supplier, dan table untuk menyimpan atau menampung data supplier, serta ada tombol refresh untuk merefresh data di dalam table, dan tombol cetak laporan untuk mencetak data supplier. Di sini saya akan mencontohkan untuk penginputan data supplier. Misal kita input data supplier itu tip top. Setelah kita input, kita klik tombol simpan dan muncul pesan data berhasil disimpan. Data supplier pun akan masuk ke dalam tabel di paling bawah. Ketika kita ingin mengedit ya, kita klik data yang ingin kita edit, lalu kita edit.
Setelah udah diedit, kita klik tombol edit dan muncul pesan data berhasil diperbarui. Lalu kita akan mencoba untuk mencari supplier yang baru saja kita inputkan tadi. Kita cari namanya, lalu kita klik button yang ada di sebelah kanannya, dan muncul data supplier yang baru saja kita input tadi. Untuk membalikan data di dalam tabel, kita klik tombol refresh. Ketika kita ingin menghapus data supplier, kita klik data yang ingin kita hapus di dalam tabel, lalu klik hapus dan muncul pop-up peringatan apakah ingin dihapus atau tidak. Jika kita iya, ya kita klik yes, kalau tidak ya klik no. Sini kita akan menghapus, jadi kita klik yes dan muncul pesan data berhasil dihapus. Dan sini kita akan mencoba cetak laporan. Seperti ini laporannya. Selanjutnya kita akan ke data bobot. Di halaman data bobot ini terdapat C1 atau kecepatan pengiriman dengan nilainya di sini saya kasih 20, kualitas produk 30, harga 30, tempo pembayaran 10, tingkat diskon 10. Jadi jika ditotal semuanya ini akan menjadi 100. Dan di sini ada sifat kriteria. Sini kita bisa pilih sifatnya bisa cost atau benefit. Dan ada tombol simpan data bobot jika kita memperbarui data bobot ya, dan cetak laporan untuk mencetak hasil data bobot ya. Seperti ini cetak laporannya. Selanjutnya kita akan ke data kriteria. Di halaman data kriteria ini yang pertama itu ada ID kriteria, nama supplier itu diambil dari inputan nama supplier, data nama produk itu diinputan dari data produk. K1 atau kecepatan pengiriman. Di sini bobotnya itu ada 1 sampai 4, di mana jika memilih bobot 1 itu kecepatan pengirimannya itu 1 sampai 3 jam. Jika memilih bobot 2 itu kecepatannya 3 sampai 6 jam. Jika memilih bobot 3 itu kecepatan itu 6 sampai 9 jam. Dan ketika memilih bobot 4 itu kecepatannya lebih dari 10 jam. Yang selanjutnya ada K2 atau kualitas produk. Di sini bobotnya itu ada 3. Yang pertama itu kualitasnya rendah. Yang kedua itu kualitasnya normal. Yang ketiga itu kualitasnya bagus. Selanjutnya ada K3 atau harga. Di sini bobotnya itu ada 3. Yang pertama itu murah, yang kedua itu normal, yang ketiga itu mahal. Selanjutnya ada K4 atau tempo pembayaran. Di sini bobotnya itu ada 1 sampai 4. Yang pertama itu 1 minggu sampai 2 minggu. Bobot yang kedua itu 2 minggu sampai 3 minggu. Yang ketiga itu 3 minggu sampai 1 bulan. Dan yang keempat itu lebih dari 1 bulan. Selanjutnya K5 atau tingkat diskon. Bobotnya itu ada 1 sampai 3. 1 itu 0 diskon atau tidak ada. 2 itu 5% sampai 10%. Yang ketiga itu lebih dari 10%. Serta ada tabel untuk menampung hasil data kriterianya. Dan ada tombol simpan untuk menyimpan, edit untuk mengedit, tombol batal untuk membatalkan atau mengkosongkan field inputan, hapus untuk menghapus data kriteria, dan cetak laporan untuk mencetak data kriteria. Di sini saya akan mencontohkan penginputan data kriteria.
Misal kita ingin menginput data kriteria dengan nama supplier tip-top grosir. Dan sini nama produknya itu kita samakan seperti yang sudah ada, itu whipping cream. Serta kita menentukan K1 sampai K5-nya. Misal K1-nya itu 1, K2-nya itu 2, K3-nya itu 2, K4-nya itu 2, K5 itu 1. Lalu kita klik simpan dan akan muncul pesan data berhasil disimpan. Ketika kita ingin mengedit, kita klik data yang ingin kita edit, lalu kita edit dan klik tombol edit. Ketika kita ingin menghapus, kita pilih data yang ingin kita hapus, lalu klik tombol hapus dan muncul peringatan. Jika ingin dihapus, klik yes, jika tidak, klik no. Lalu kita klik untuk mencetak laporan. Seperti ini tampilan laporannya. Selanjutnya kita akan ke data penilaian. Di halaman data penilaian ini atau perhitungan metode SAW ini terdapat tabel normalisasi dan tabel peringkat. Yang dimana normalisasi ini untuk menormalisasikan data dari kriteria, dan tabel peringkat ini untuk menentukan hasil akhir supplier mana yang terbaik. Serta di sini ada combo box pilih produk yang kita inputkan di dalam kriteria tadi, dan tombol normalisasi dan untuk menghitung normalisasi, dan tombol peringkat untuk menghitung peringkatnya. Serta ada tombol cetak laporan untuk mencetak laporannya, reset untuk mereset datanya. Kita contohkan, kita pilih produknya, lalu kita klik normalisasi, dan datanya akan muncul di dalam tabel ini yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya kita klik perhitungan peringkatnya, muncul pop-up pesan bahwa peringkat berhasil dihitung dan disimpan. Dan ini muncul data peringkatnya dari 1 sampai 23 supplier. Kita ingin mencetak laporannya, kita klik cetak laporannya, lalu muncul cetak laporan seperti ini. Didapat PT Dairy Food itu menduduki peringkat pertama. Selanjutnya kita akan mereset data yang ada di tabel ini. Kita klik tombol reset dan muncul pop-up data berhasil di reset. Selanjutnya kita akan ke data admin. Di data admin ini berfungsi untuk mengubah username dan password. Di sini ada kolom username lama untuk password username yang lama, username baru untuk inputan username baru, password baru, dan untuk inputan password baru. Serta ada tombol simpan untuk pembaruan untuk menyimpan pembaruan, tombol batal untuk membatalkan atau mengkosongkan field inputan, serta tombol refresh untuk merefresh tabelnya. Sini saya akan menembakkan untuk mengubah username dan password yang lama. Kita masukkan dulu username lamanya, lalu kita masukkan username barunya, misal, dan password barunya. Lalu klik simpan pembaruan, muncul pop-up pesan update berhasil. Lalu untuk datanya biar bisa berubah, kita klik refresh. Datanya akan berubah. Selanjutnya kita coba untuk login dengan username dan password yang baru. Kita logout dulu untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita login lagi. Login berhasil. Dan kita masuk ke menu utama atau aplikasinya. Cukup sekian demo aplikasi dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.